Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan menceritakan polisi jujur yang bikin bule Rusia menangis dan masuk Islam. Endingnya bikin nangis. Simak kisah ini, karena akan ada banyak pesan dan hikmah di balik kisahnya. Namun sebelumnya saya sarankan luangkan waktu sejenak untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like, share, dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di balik seragam dinas yang rapi dan wajah datar yang kerap ia tunjukkan di jalanan, Bribka Ardi menyimpan kehidupan yang tak diketahui banyak orang. Setiap pagi ia menjalankan tugasnya sebagai aparat keamanan dengan penuh tanggung jawab. Namun saat malam menjelang, dunia Ardi berubah drastis. Bukan tempat tidur empuk atau rumah nyaman yang menantinya, melainkan tumpukan kardus, botol plastik, dan aroma menyengat dari tempat sampah kota. Di sanalah, di antara deretan gerobak pemulung, Ardi berbaur dengan para pencari rezeki lainnya. Tak banyak yang tahu bahwa seorang polisi bisa menjadi pemulung. Tapi bagi Ardi, ini bukan soal gengsi. Ini tentang misi hidup yang lebih besar. Setiap rupiah yang ia terima dari gajinya langsung ia alirkan ke panti asuhan tempat anak-anak yatim menanti makanan dan harapan. Tak ada yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Bahkan, sepatu dinasnya pun sudah bolong di ujung. Namun ia enggan menggantinya. Selama masih bisa berjalan, itu cukup. Ucapnya lirih suatu malam sambil memungut kaleng bekas di belakang minimarket. Hatinya rapuh namun kuat. Rapuh karena rindu akan sosok istrinya, Siti, yang telah lama pergi karena sakit. Tapi kuat karena pesan terakhir Siti tak pernah hilang dari ingatannya. Teruslah jadi cahaya. Jangan biarkan hidup kita hanya untuk kita sendiri. Sejak hari itu, Ardi bersumpah akan hidup untuk orang lain, walau harus merelakan kenyamanannya sendiri. Setiap malam ia menyusuri ganggang sempit, menyapa tukang bubur, menyapa tukang parkir, dan tersenyum kepada siapa saja yang memandangnya heran. Ia bukan sekadar memungut sampah. Ia memungut harapan, ia memungut sisa-sisa kepercayaan terhadap manusia yang mungkin telah hilang dari dunia ini. Namun di suatu malam yang tampak biasa, ketika hujan baru saja reda dan jalanan masih basah oleh sisa gerimis, langkah Ardi terhenti. Di balik tumpukan kardus yang belum sempat ia sentuh, berdiri sosok asing. Seorang perempuan bule, dengan mata biru tajam namun penuh kebingungan. Ia menatap Ardi tanpa suara, memegang kamera kecil dan buku catatan. Ardi tak tahu bahwa malam itu, hidupnya akan berubah selamanya. Hujan masih menetes dari atap seng bangunan tua ketika Ardi menatap sosok asing di depannya. Perempuan itu berdiri kikuk, mengenakan jaket tebal dan sepatu boots yang kotor oleh lumpur. Sorot matanya mencerminkan kebingungan, tapi bukan ketakutan. Lebih seperti penasaran. "Maaf," ucap perempuan itu dengan logat asing yang kental. "Saya Nadia dari Rusia." Ardi mengangguk pelan. Tak biasa ia berbicara dengan orang asing di tempat seperti ini, apalagi di tengah malam, di antara tumpukan sampah yang basah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Ardi pelan, masih menggenggam kantong plastik bekas. Nadia tersenyum canggung. "Saya sedang penelitian tentang pengelolaan sampah di kota ini. Saya mahasiswa pascasarjana, dan saya tertarik melihat langsung, bukan hanya membaca di buku." Penjelasan itu membuat Ardi terdiam sejenak. Ia tak tahu harus merasa kagum atau curiga. Tapi satu hal yang pasti, perempuan ini tidak biasa. Tak banyak orang mau menginjakan kaki di tempat kumuh seperti ini, apalagi hanya untuk belajar. "Dan kamu polisi, kan?" tanya Nadia ragu. Ardi tersenyum kecil. Angin malam menerpa wajahnya yang lelah. "Ya, siangnya saya polisi. Malamnya, saya pemulung." Nadia terbelalak. Tak ada rasa mengejek di wajahnya, hanya keterkejutan yang murni. "Kenapa kamu lakukan itu?" Ardi tak langsung menjawab. Ia meletakkan kantong plastik ke gerobaknya, lalu menatap langit yang mulai cerah dari sisa hujan. "Karena ada anak-anak yang lebih butuh uang itu daripada saya." Nadia terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Dunia yang ia kenal begitu berbeda. Ia terbiasa hidup di lingkungan yang penuh ambisi, pencapaian, dan angka-angka akademik. Tapi malam itu, di tengah tumpukan sampah, ia melihat sesuatu yang lebih tulus daripada semua pencapaian yang pernah ia kejar. "Apa aku bisa ikut kamu keliling malam ini?"
Tanyanya hati-hati. Ardi menatapnya. Ia tahu ini bukan ide yang bijak. Tapi entah kenapa, ia tak bisa menolak. Mungkin karena di balik mata biru itu, ada ketulusan yang belum pernah ia lihat sebelumnya dari siapapun di negeri ini. Malam itu, mereka berjalan bersama. Ardi memungut kardus, Nadia mencatat dan sesekali membantu. Tak banyak kata, tapi suasananya hangat. Di sudut kota yang gelap, dua dunia yang berbeda saling bersinggungan. Dan Ardi tidak tahu bahwa kehadiran gadis asing ini perlahan akan mengguncang hidupnya. Lebih dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari berikutnya Nadia kembali. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi hampir setiap malam. Ia tak sekadar mencatat atau memotret, ia mulai memungut sampah bersama Ardi. Perlahan, ia membaur dengan dunia yang sebelumnya begitu asing baginya. Dunia kotor, bau, dan melelahkan. Tapi entah kenapa, di sanalah ia merasa hidup. Ardi awalnya merasa canggung, tapi tak bisa menampik bahwa kehadiran Nadia membawa semacam kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Tawa pelan Nadia di tengah bau menyengat sampah seakan meredakan penat yang bertahun-tahun ia pendam dalam diam. Suatu malam, saat mereka beristirahat di pos ronda yang kosong, Nadia membuka kotak makan kecilnya. "Aku bawa sup dari kosan. Mau coba?" Ardi mengangguk sopan. Ia menyendok sedikit, lalu mengangguk pelan. "Enak." Nadia tersenyum senang. "Itu resep ibuku. Biasanya aku makan ini saat musim dingin." Lalu ia diam, memandangi Ardi sejenak. "Ardi, boleh aku tanya sesuatu?" Ardi menoleh. "Tentu." "Kenapa kamu begitu peduli dengan anak-anak itu? Maksudku, sampai mengorbankan semua gajimu. Bahkan kamu hidup susah." Ardi menarik napas dalam. Suaranya pelan namun penuh beban. "Karena aku pernah menjadi mereka." Ia menunduk sejenak, lalu melanjutkan. "Aku besar di jalanan. Ibuku meninggal waktu aku kecil. Ayahku entah kemana. Aku dibesarkan oleh seorang pemilik panti yang sekarang sudah tua. Saat aku diterima jadi polisi, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tak mau ada anak yang mengalami hidup sekeras itu sendirian." Nadia terdiam. Air matanya perlahan mengalir tanpa suara. Tak pernah ia bayangkan bahwa pria yang selama ini memungut sampah dengan tenang itu menyimpan luka yang begitu dalam. Saat itu pula, hati Nadia mulai berubah. Ia tak lagi melihat Ardi sebagai objek penelitian, atau sekadar pria baik hati. Ia melihatnya sebagai sosok yang membawa kedamaian, bahkan dalam kehidupan yang penuh keterbatasan. Di malam yang sunyi itu, Nadia memandangi langit Jakarta yang gelap. Lalu pelan, ia berbisik lirih, seolah kepada dirinya sendiri. "Kenapa hatiku terasa hangat setiap kali bersamanya?" Hari demi hari berlalu, dan Nadia makin larut dalam kehidupannya yang baru bersama Ardi. Ia tak lagi mencatat laporan penelitian, tak lagi memperhatikan statistik. Kini, ia mulai mencatat sesuatu yang lain. Rasa yang tumbuh pelan-pelan di hatinya. Malam itu, setelah menyelesaikan rute memulung seperti biasa, Ardi mengajak Nadia ke tempat yang tak biasa. Sebuah panti asuhan sederhana di pinggir kota. Dindingnya retak, atapnya bocor, tapi tawa anak-anak di dalamnya membuat tempat itu terasa hangat. "Ini rumah keduaku," ujar Ardi dengan senyum lelah tapi tulus. "Dan mereka, keluargaku." Anak-anak kecil berlarian menyambut kedatangannya. Mereka memanggilnya Pak Ardi dengan antusias, memeluknya seakan ia ayah mereka sendiri. Nadia hanya bisa berdiri terpaku, hatinya penuh haru. Seorang anak perempuan kecil menarik tangan Nadia. "Kakak dari luar negeri ya?" Nadia tertawa pelan. "Iya, namaku Nadia." Anak itu mengangguk polos. "Kalau besar nanti, aku juga mau jadi kayak Kak Nadia. Cantik, pintar, dan baik." Ucapan sederhana itu menusuk kalbu Nadia. Ia tak menyangka bahwa kehadirannya membawa dampak sedalam itu, bahkan untuk anak-anak yang baru mengenalnya. Setelah makan malam sederhana bersama, Nadia duduk di teras panti bersama Ardi. Suara jangkrik mengiringi malam yang perlahan sunyi. Nadia tak tahan lagi menahan perasaannya. "Ardi, sejak aku mengenalmu, hidupku berubah. Aku merasa lebih damai." Ardi tak langsung menanggapi. Ia menatap langit, lalu berkata pelan, "Dulu, istri saya, Siti,
pernah bilang bahwa ketulusan itu akan menarik jiwa-jiwa yang lelah. Mungkin itulah yang terjadi padamu. Nadia menggigit bibirnya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang keyakinanmu, tentang hidupmu, tentang Allah. Ardi menoleh cepat. Ada getaran di hatinya. Tak pernah ia menyangka bahwa kehadiran gadis Rusia ini bisa sejauh itu. Nadia, itu bukan hal yang ringan. Aku tahu, tapi aku serius. Angin malam bertiup pelan. Di bawah langit Jakarta yang redup, dua jiwa yang terpaut oleh keikhlasan saling menatap dalam diam. Tak perlu banyak kata. Malam itu, sesuatu telah berubah. Di hati Nadia, nama Ardi bukan lagi sekadar seseorang. Ia telah menjadi arah. Dan dalam ketulusan Ardi, Nadia perlahan menemukan cermin untuk melihat dirinya sendiri. Pagi itu langit Jakarta tampak sendu. Awan menggantung berat, dan angin bertiup pelan dari arah timur. Nadia duduk sendiri di sudut perpustakaan kampus, dikelilingi tumpukan buku dan catatan hasil penelitiannya. Tapi pikirannya tidak tertuju pada data-data itu. Ia justru tenggelam dalam bayang-bayang malam-malam sunyi bersama Ardi. Tangannya menggenggam buku kecil bersampul coklat, sebuah jurnal pribadi yang baru ia mulai tulis sejak bertemu Ardi. Halaman-halamannya penuh coretan tentang kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Tentang anak-anak panti asuhan. Tentang senyuman yang muncul dari tangan-tangan kecil yang memeluknya tanpa syarat. Dan tentang lelaki bernama Ardi, yang hidupnya jauh dari gemerlap dunia, tapi justru membawa cahaya ke dalam jiwanya. Nadia menutup buku itu, lalu menarik napas panjang. Ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar kosong. Kosong bukan karena kehilangan, tapi karena menyadari bahwa selama ini ia berjalan tanpa arah yang sejati. Sejak kecil, Nadia dibesarkan dalam lingkungan akademik yang keras. Ayahnya seorang profesor, ibunya dokter bedah. Segala hal dinilai dari pencapaian, nilai, dan prestasi. Tapi kini, semua itu terasa hampa. Ia bertanya dalam hati, apa arti semua itu? Jika hatinya terus merasa gelisah, sebuah suara batin perlahan membimbingnya. Ia membuka browser di laptopnya dan mulai mencari tentang Islam, tentang makna hidup, tentang Allah. Jari-jarinya bergetar saat mengetik, seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menggenggam hatinya. Beberapa jam kemudian, Nadia keluar dari perpustakaan dengan langkah berat namun yakin. Di tangannya, ia membawa beberapa buku yang baru saja ia pinjam, Makna Ketulusan dalam Islam, Perjalanan Menuju Allah, dan satu lagi, Hati yang Mencari Rumah. Hari itu, Nadia memutuskan untuk tidak langsung kembali ke kosannya. Ia melangkah menuju masjid kampus. Ia hanya duduk di tangga, memandangi pintu kayu besar yang tertutup, mendengar dari kejauhan lantunan ayat yang ia belum pahami, tapi membuat hatinya gemetar. Ia tak tahu apa nama perasaan ini, tapi ia tahu, hatinya tidak lagi sama. Dan ketika malam menjelang, langit Jakarta kembali gelap. Namun dalam hati Nadia, ada secercah cahaya yang perlahan menyala. Mentari pagi menyinari jendela kosan Nadia. Udara terasa lebih hangat dari biasanya, seolah menyambut keputusan besar yang telah ia buat dalam diam. Di atas meja kecil di sudut kamarnya, terbentang sehelai kain lembut berwarna krem. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuhnya. Ini bukan sekadar sepotong kain. Ini adalah simbol dari awal perjalanan yang baru. Sebuah keputusan yang tak diambil karena paksaan, tapi lahir dari kerinduan akan kedamaian yang selama ini ia cari. Nadia berdiri di depan cermin. Perlahan ia mengenakan hijab itu, menutup rambut pirangnya dengan gerakan ragu namun mantap. Ia menatap bayangannya, dan tanpa sadar, air matanya mengalir pelan. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti dirinya sendiri. Hari itu, Nadia melangkah keluar dengan wajah yang tertutup, tapi hati yang justru terbuka lebar. Ia berjalan menuju masjid kecil di dekat kampus, lalu duduk bersama seorang ibu paruhbaya yang sudah menunggunya. Mereka berbincang sebentar, lalu Nadia mengulang kalimat demi kalimat dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Senyum ibu itu mengembang, dan pelukannya menguatkan. Nadia telah resmi memeluk Islam. Perjalanan hatinya kini benar-benar dimulai.
Sore itu, ia mendatangi Ardi. Pria itu tampak baru selesai bekerja. Wajahnya masih berkeringat, dan pakaiannya berdebu. Tapi begitu melihat Nadia, langkahnya terhenti. Hijab itu, senyum itu, sorot mata yang berbeda itu, semuanya membuat Ardi terpaku. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap, seolah tak percaya pada apa yang sedang ia saksikan. "Aku sudah mengucapkan syahadat," kata Nadia pelan. "Dan aku ingin hidup sederhana, seperti yang kamu ajarkan. Bukan karena kamu, tapi karena hatiku akhirnya menemukan rumah." Ardi menunduk, air matanya jatuh perlahan. Ia tak pernah memaksa, tak pernah menduga. Tapi inilah jawaban dari solawat dan doa-doanya selama ini. Ia mengangkat wajahnya dengan senyum yang getir namun penuh rasa syukur. "Semoga Allah selalu menjaga langkahmu, Nadia." Mereka berdiri di bawah langit senja Jakarta, dua insan dari dua dunia yang berbeda, tapi kini dipersatukan oleh keyakinan yang sama. Dan di balik tatapan mata mereka, tersimpan kisah yang belum selesai, perjalanan yang baru dimulai. Hari-hari setelah Nadia memeluk Islam menjadi momen yang sangat berbeda, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi Ardi. Ia melihat perubahan dalam setiap gerak-gerik Nadia. Cara ia menyapa anak-anak panti dengan lebih lembut, caranya berbagi makanan dengan orang jalanan, bahkan caranya tertawa kini terdengar lebih damai. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terus tumbuh dalam diam. Rasa yang sulit dijelaskan, tapi makin nyata. Nadia mulai menyadari bahwa kehadiran Ardi bukan lagi sekadar inspirasi. Ia telah menjadi poros dalam hidup barunya. Ardi, di sisi lain, menahan perasaannya dengan sekuat tenaga. Ia merasa tak pantas. Statusnya sebagai duda, hidupnya yang serba kekurangan, dan masa lalunya yang penuh luka. Semua itu membuatnya enggan berharap lebih dari sekadar persahabatan yang tulus. Sampai suatu sore, saat mereka duduk berdua di taman kota, mengawasi anak-anak panti bermain layang-layang. "Ardi," kata Nadia pelan, "boleh aku jujur?" Ardi mengangguk tanpa menoleh. Angin sore mengibaskan kerudung Nadia dengan lembut. "Aku merasa seperti diberi kehidupan kedua. Dan dalam kehidupan kedua ini, kamu selalu ada di dalamnya." Ardi terdiam. Matanya menatap langit. Ia menahan degup jantung yang tiba-tiba tak terkendali. "Aku tidak meminta apa-apa," lanjut Nadia. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa rasa ini nyata." Lalu ia berdiri, tersenyum pelan, dan berjalan perlahan meninggalkan Ardi yang masih terpaku. Malam itu, Ardi duduk sendirian di teras rumahnya. Bayangan wajah Nadia terus terlintas di benaknya. Perasaannya campur aduk, antara bahagia dan takut. Ia takut mengecewakan, takut memberikan harapan. Tapi lebih dari itu, ia takut kehilangan. Ia mengangkat tangan, berdoa dalam hening. "Ya Allah, jika dia memang bagian dari takdirku, dekatkan. Tapi jika tidak, beri aku kekuatan untuk tetap menjaganya dengan cara yang benar." Esok harinya, Ardi dan Nadia bertemu seperti biasa. Tak ada pembicaraan tentang kemarin. Tapi cara mereka saling menatap, menyimpan banyak yang belum terucap. Dan diam-diam, keduanya tahu bahwa kisah mereka sedang memasuki babak baru. Babak di mana cinta tak lagi sekadar rasa, tapi menjadi ujian. Apakah mereka siap melangkah bersama, atau harus berpisah dalam diam? Langit senja Jakarta perlahan berubah jingga. Di halaman belakang panti asuhan, angin bertiup pelan membawa aroma tanah yang basah usai hujan. Anak-anak telah masuk ke kamar, menyisakan keheningan yang lembut di antara pepohonan kecil dan suara gemericik air dari selokan kecil di samping bangunan. Di sana, Ardi duduk menunduk, tangannya mengepal gelisah di atas pangkuan. Nadia duduk di seberangnya, mengenakan gamis abu-abu sederhana dan hijab yang jatuh anggun di bahunya. Mereka sudah terbiasa duduk berdua, tapi malam ini berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di udara. "Ada yang ingin aku katakan," Ardi memulai dengan suara berat. Nadia menatapnya, sabar menunggu. "Sejak kamu datang, aku banyak belajar lagi. Tentang harapan, tentang semangat, dan tentang kesabaran." Ardi berhenti sejenak, menarik napas dalam. Ia mengangkat wajahnya, menatap mata biru Nadia yang berkilau di bawah cahaya lampu gantung kecil. "Aku tahu, aku bukan siapa-siapa. Aku bukan orang yang pantas berharap banyak. Tapi jika kamu mengizinkan,
Aku ingin menjalani hidup ini bersamamu. Dengan segala keterbatasan yang aku punya. Hening. Tak ada angin. Tak ada suara. Hanya detak jantung Nadia yang menggema di dalam dirinya sendiri. Ia menunduk, menahan gemetar bibirnya. Aku tidak pernah mencari kemewahan, katanya pelan. Aku hanya mencari kedamaian. Dan aku menemukannya di hadapanmu. Senyum Ardi mengembang, perlahan. Matanya memerah, tapi ia menahannya. Jadi, kamu tidak keberatan hidup susah bersamaku? Nadia menggeleng sambil tertawa pelan. Aku lebih takut hidup kaya tapi hampa. Ardi tertawa kecil, lalu menunduk, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Di bawah langit senja itu, dua jiwa yang telah berjalan sendiri-sendiri selama bertahun-tahun, akhirnya saling menemukan. Mereka tidak bertukar cincin mewah, tidak menggelar pesta besar. Tapi janji yang mereka buat malam itu, tentang setia dalam sempit dan lapang, lebih kuat dari apapun. Dan di balik daun-daun yang bergoyang pelan, seolah langit ikut merestui keputusan mereka. Hari itu datang tanpa gegap gempita. Tak ada gedung mewah, tak ada karpet merah, hanya sepetak halaman panti yang disulap seadanya dengan hiasan kertas warna-warni buatan anak-anak. Namun suasananya hangat, dipenuhi senyum yang tulus dan doa-doa yang lirih. Nadia mengenakan gaun putih sederhana yang ia jahit sendiri bersama ibu pemilik warung dekat kosannya. Hijabnya tersemat rapi, tanpa perhiasan mewah, hanya bros kecil hadiah dari seorang anak panti. Matanya berbinar, bukan karena riasan, tapi karena bahagia yang ia simpan sejak malam lamaran itu. Ardi, dengan setelan pinjaman yang sedikit sempit di bahu, berdiri di bawah pohon mangga tua. Wajahnya tenang, tapi hatinya bergetar. Ia tak pernah membayangkan akan menikahi wanita asing, terlebih yang ia temui saat sedang memungut sampah. Akad nikah berjalan hikmat. Suara saksi dan wali bergema pelan di antara daun-daun yang melambai. Ketika ijab kabul terucap, Nadia menunduk, air matanya jatuh perlahan. Ia tak mengerti setiap kata, tapi ia memahami maknanya. Hari itu, hidupnya benar-benar dimulai dari awal. Anak-anak panti bersorak, menari-nari di halaman dengan kue-kue kecil di tangan. Mereka tak tahu betapa berat perjuangan dua insan yang baru saja menikah itu. Tapi mereka ikut bahagia, karena dua orang yang mereka sayangi kini bersatu. Usai akad, Ardi menggenggam tangan Nadia. Tatapannya penuh keyakinan. Mulai hari ini, kita bukan hanya dua orang yang saling mencintai, tapi dua jiwa yang punya misi. Nadia mengangguk. Kita akan berjalan bersama. Meskipun perlahan, meskipun tertatih, tapi tidak pernah sendiri. Malam harinya, mereka duduk di ruang sempit rumah kontrakan yang baru mereka tempati. Lampu remang-remang dan suara jangkrik menjadi saksi bisu awal kehidupan mereka. Tak ada bulan madu ke tempat eksotis. Tak ada foto-foto indah untuk media sosial. Hanya dua cangkir teh hangat dan doa yang mereka bisikkan bersama. Semoga Allah meridek langkah kita, ucap Ardi pelan. Nadia menggenggam tangannya. Dan semoga setiap kebaikan kecil yang kita tanam, tumbuh menjadi cahaya. Di luar, hujan turun perlahan, membasahi bumi dan menghapus debu-debu lama. Di dalam, cinta dua insan yang ditempa oleh perjuangan mulai menyala terang, menyinari masa depan yang belum mereka ketahui, tapi siap mereka jalani bersama. Pagi pertama sebagai pasangan suami istri mereka isi bukan dengan tidur panjang atau sarapan di kafe mahal, tapi dengan menggulung lengan baju, menyingsingkan semangat, dan mulai bekerja. Ardi dan Nadia sepakat membangun sebuah usaha kecil yang mencerminkan nilai-nilai hidup mereka, pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan. Mereka menyewa sebuah lahan sempit di pinggiran kota, dekat sungai yang kotor dan tak terurus. Banyak yang mencibir, menganggap usaha mereka tidak menjanjikan. Tapi keduanya tak goyah. Nadia menulis program kecil tentang daur ulang, membuat poster edukatif, dan mengajar anak-anak sekitar pentingnya memilah sampah. Sementara Ardi mendatangi rumah-rumah warga, mengajak mereka menyumbangkan barang bekas untuk dijadikan produk baru. Mereka mengolah plastik menjadi pot bunga, kardus menjadi mainan edukatif, dan kain perca menjadi tas belanja. Hari-hari mereka sibuk, tubuh lelah, tapi hati penuh. Kadang, pemasukan tak cukup untuk bayar listrik. Kadang, mereka harus berbagi satu piring nasi. Tapi senyum anak-anak yang datang ke sekolah kecil mereka tiap pagi, cukup jadi alasan untuk terus bertahan.
Suatu hari, Nadia membawa selembar koran bekas yang ia temukan saat membersihkan halaman. Di sana, ada artikel tentang pencemaran sungai yang kian parah. Ia menunjukkannya pada Ardi. Kita harus lakukan sesuatu. Kita bisa mulai dari sungai di belakang sini. Ardi mengangguk. Keduanya tahu, ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah perjuangan. Perlawanan terhadap ketidakpedulian. Sebuah dakwah melalui tindakan nyata. Lambat laun, orang-orang mulai memperhatikan. Mereka melihat ada perubahan di sekitar lingkungan itu. Sungai yang dulu hitam perlahan jadi jernih. Anak-anak yang dulu bermain di jalanan kini membaca buku di ruang belajar yang Ardi dan Nadia bangun dari barang bekas. Nama mereka mulai dikenal. Tapi Ardi dan Nadia tetap rendah hati. Mereka menolak undangan untuk tampil di televisi, menolak bantuan yang mengikat, dan tetap hidup sederhana. Di malam-malam panjang, saat semua orang tidur, mereka duduk berdua di beranda rumah. Menatap bintang-bintang yang mengintip di balik awan kota. "Kamu bahagia?" tanya Ardi suatu malam. Nadia memandangnya sambil tersenyum. "Aku tidak butuh istana untuk bahagia. Aku hanya butuh kamu dan misi ini." Angin berhembus pelan. Di hati mereka, mimpi yang besar mulai tumbuh. Bukan mimpi menjadi terkenal, tapi mimpi membuat dunia ini sedikit lebih baik. Satu tindakan kecil setiap harinya. Hari-hari berlalu dengan penuh semangat. Proyek kecil mereka mulai dikenal di kalangan masyarakat. Beberapa donatur mulai melirik, bahkan ada yang menawarkan pendanaan lebih besar. Sekolah lingkungan yang mereka bangun makin ramai oleh anak-anak dari berbagai penjuru. Di balik kesederhanaan, ada getaran harapan yang makin kuat. Namun seperti hidup pada umumnya, tak selamanya langit cerah. Suatu pagi, saat Nadia sedang mengajar anak-anak tentang cara mengolah plastik menjadi bahan kerajinan, Ardi datang dengan wajah muram. Di tangannya, ada amplop coklat yang berisi surat penting. Nadia menatapnya dengan cemas. "Apa ini?" tanyanya pelan. Ardi membuka surat itu perlahan. Isinya, pemberitahuan bahwa sebagian besar dana bantuan yang selama ini menghidupi program mereka tiba-tiba dihentikan. Tanpa penjelasan, mereka saling menatap dalam diam. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa kecewa yang membuncah. Proyek yang sudah mereka bangun dari nol kini di ujung ancaman. Gaji guru honorer tak bisa dibayar. Bahan belajar menipis. Anak-anak yang datang pun mulai bertanya-tanya. Di malam harinya, Ardi duduk termenung di halaman rumah, menatap kosong ke arah langit gelap. Nadia mendekat, membawakan secangkir teh. "Apa kita sudah kalah?" tanyanya lirih. Ardi menggeleng pelan. "Belum. Tapi ini mungkin salah satu ujian terbesar." Nadia duduk di sampingnya. "Aku takut, Ardi. Takut mengecewakan anak-anak itu." Ardi menggenggam tangan istrinya dengan erat. "Kita tidak boleh menyerah. Kita mulai ini dengan niat karena Allah, bukan karena uang. Selama kita jujur dan terus berusaha, Allah akan beri jalan." Malam itu, mereka berdua menangis dalam diam. Bukan karena lemah, tapi karena merasa terlalu banyak hal yang ingin mereka selamatkan, tapi tangan mereka terbatas. Namun esok harinya, mereka berdiri lebih kuat. Mereka mengadakan bazar kecil dari barang daur ulang. Mereka membuka donasi dari warga sekitar. Mereka mengajak anak-anak menulis surat untuk menyentuh hati masyarakat. Setiap upaya kecil dilakukan, satu demi satu. Dan perlahan, angin mulai berubah. Suatu sore, seorang guru dari sekolah swasta datang membawa kabar, beberapa pihak mulai tertarik untuk membantu kembali, setelah membaca cerita perjuangan mereka di media lokal. Bukan bantuan besar, tapi cukup untuk bertahan. Di tengah keterbatasan, Ardi dan Nadia belajar bahwa ujian bukanlah tanda kegagalan, melainkan panggilan untuk naik tingkat dalam perjuangan. Dan mereka tahu, selama niat mereka tulus, tidak ada yang benar-benar hilang. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis di ruang kelas sekolah kecil milik Ardi dan Nadia. Di dalamnya, anak-anak duduk bersila di atas tikar, masing-masing memegang kertas gambar dan pensil warna yang sudah mulai menipis. Nadia berdiri di depan kelas dengan suara lembut, menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kalau kita buang sampah sembarangan, sungai akan kotor. Kalau sungai kotor, ikan-ikan mati. Kalau ikan mati, kita akan lapar, kan? Anak-anak tertawa,
lalu mulai menggambar. Di tengah keterbatasan alat, mereka tetap semangat. Ada yang menggambar pohon besar, ada yang menggambar tempat sampah warna-warni, ada pula yang menggambar wajah Pak Ardi dan Bu Nadia dengan senyum lebar. Ardi berdiri di balik jendela, menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka, dari gerobak sampah dan sisa-sisa malam, ia dan Nadia bisa menciptakan tempat sekecil ini yang begitu berarti bagi masa depan anak-anak itu. Sore harinya, mereka berkumpul di halaman untuk menanam pohon. Satu pohon untuk setiap anak. Ardi memberikan skop kecil kepada setiap anak dan berkata, "Kalian tanam bukan hanya pohon, tapi juga harapan. Suatu hari nanti, pohon ini akan tumbuh besar seperti kalian." Saat tangan-tangan kecil itu menabur tanah dan air, Nadia berbisik lirih pada Ardi, "Lihat wajah mereka. Bersinar. Dan itu karena kamu." Ardi menggeleng pelan. "Karena kita. Karena niat baik yang tak pernah padam." Beberapa warga sekitar mulai bergabung membantu. Ada yang menyumbang bibit tanaman, ada yang datang untuk mengajar les membaca. Perlahan, komunitas kecil mulai tumbuh. Dari tempat yang dulunya hanya dikenal sebagai kawasan kumuh, kini berubah menjadi ruang harapan bagi mereka yang tak pernah diperhitungkan. Di malam hari, ketika anak-anak telah pulang, Ardi dan Nadia menyusun kembali meja-meja, menyapu ruang kelas, dan memperbaiki rak buku yang patah. Di sela-sela kelelahan itu, Nadia duduk bersandar di dinding, menatap Ardi dengan penuh kagum. "Aku bersyukur. Aku memilih hidup yang penuh makna ini." Ardi menoleh. Senyumnya lelah namun tulus. "Dan aku bersyukur. Allah kirimkan kamu dalam hidupku." Langit malam membentang luas di atas mereka. Tak ada cahaya terang dari gedung tinggi, tapi bintang-bintang tampak jelas. Seolah menyaksikan perjuangan dua insan yang menolak menyerah. Dua jiwa yang memulai dari reruntuhan, namun membangun kembali dengan cinta, iman, dan harapan. Pagi itu Ardi baru saja selesai membetulkan atap sekolah yang bocor saat hujan deras semalam. Kemejanya basah oleh keringat, tangannya penuh luka kecil akibat memegang paku dan kayu kasar. Tapi wajahnya tetap tenang. Setiap tetes peluh adalah bagian dari perjuangan yang ia jalani dengan ikhlas. Sementara di dalam ruangan kelas, Nadia sedang mengatur lembar tugas anak-anak. Hari ini ada pelajaran menggambar bebas, dan ia sudah menyiapkan beberapa contoh lukisan tentang alam. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan halaman. Seorang kurir datang membawa amplop besar bersegel resmi. Nadia menerimanya dengan dahi mengernyit. "Pak Ardi, ini untuk Bapak," katanya, sambil menyerahkan surat itu. Ardi membuka amplop perlahan. Matanya menyusuri isi surat, lalu menegang. Nadia menatapnya cemas. "Ada apa?" Ardi masih terdiam. Lalu perlahan, ia menyerahkan surat itu kepada Nadia. Surat itu berasal dari lembaga pemerintahan, memberitahukan bahwa Ardi dan Nadia terpilih menerima penghargaan nasional lingkungan dan pendidikan sosial atas kontribusi mereka selama ini. Nadia menutup mulutnya, terkejut. Ini sungguhan?" Ardi mengangguk pelan. "Mereka bilang kisah kita sampai ke meja seorang profesor, lalu dibawa ke kementerian. Dan kita diundang untuk menerima penghargaan secara langsung." Hari itu berubah menjadi hari yang tak biasa. Ardi dan Nadia duduk di teras rumah, saling menatap penuh haru. Bukan karena penghargaan itu sendiri, tapi karena perjuangan mereka, yang tak pernah dimaksudkan untuk dilihat siapapun, ternyata menjalar hingga ke tempat-tempat yang tak mereka bayangkan. Namun, seperti biasa, Ardi tetap tenang. "Kita terima, tapi jangan berubah. Kita tetap di sini, bersama anak-anak, dengan cara kita." Nadia mengangguk sambil menahan air mata. Penghargaan terbesar tetap senyum mereka. Hari penyerahan penghargaan pun tiba. Mereka datang dengan pakaian sederhana, menolak mobil mewah dari panitia, dan memilih naik motor tua mereka. Di dalam aula megah, nama Ardi dan Nadia dipanggil. Sorak tepuk tangan menggema dari ratusan tamu undangan. Ardi berdiri di atas panggung, menggenggam mikrofon dengan suara bergetar. "Ini bukan tentang saya," katanya. "Ini tentang mereka yang selama ini dianggap tak penting. Tentang anak-anak di jalanan. Tentang sampah yang dipandang hina. Tentang kehidupan yang layak diperjuangkan, meski dari tempat yang paling kecil." Saat turun panggung,
Nadia menggenggam tangan Ardi dengan mata yang basah. Tak pernah sekalipun aku menyesal memilih jalan ini. Ardi tersenyum, lalu membisik pelan di telinganya. Perjalanan kita belum selesai. Masih banyak yang harus kita rawat, termasuk sebuah kehidupan baru yang akan segera hadir. Nadia terdiam. Matanya membulat. Perlahan tangannya menyentuh perutnya sendiri. Dan tanpa kata-kata, ia mengerti. Mereka akan menjadi orang tua. Hari-hari berlalu dengan lebih hangat. Nadia yang dulu penuh semangat kini berjalan lebih pelan. Tubuhnya membesar, langkahnya lebih hati-hati, tapi senyumnya tetap utuh. Di perutnya, tumbuh kehidupan kecil yang mereka beri nama bahkan sebelum ia lahir, Ibrahim. Ardi menjadi lebih protektif. Ia tak lagi membiarkan Nadia mengangkat barang berat atau terlalu lama berdiri. "Kamu sedang mengandung masa depan," katanya setiap kali Nadia membandel. Mereka menyiapkan kamar kecil dari bekas ruang gudang sekolah. Dicat warna biru lembut. Dihias mainan dari bahan daur ulang yang dibuat sendiri oleh anak-anak panti. Setiap malam, Ardi akan duduk di samping perut Nadia, membacakan cerita sambil mengusap perlahan. Nadia akan tertawa kecil, dan berkata, "Ibrahim pasti tahu, suaramu itu suara ketenangan." Di balik semua kehangatan itu, Ardi juga mulai dilanda rasa takut yang tak ia tunjukkan. Ia sering duduk sendiri di teras saat malam, menatap bulan dengan hati gelisah. Bukan takut menjadi ayah, tapi takut tak mampu memberi kehidupan yang layak bagi anaknya. Tapi Nadia selalu tahu. Ia mendekat dan duduk di sampingnya. "Kita tidak butuh istana untuk membesarkan Ibrahim. Kita hanya butuh rumah yang penuh cinta." Ardi menggenggam tangannya. "Dan kamu adalah rumah itu." Pada suatu pagi yang cerah, Nadia mulai merasakan sakit yang tak biasa. Ardi segera membawanya ke klinik bidan terdekat. Prosesnya lama, penuh peluh dan air mata. Tapi saat tangisan bayi pertama kali terdengar, dunia terasa terhenti. Ibrahim lahir dengan sehat. Kulitnya merah, tangisannya nyaring, dan jemarinya menggenggam jari Ardi seolah tak ingin lepas. Ardi mencium kening Nadia yang masih lelah, dan tak kuasa menahan air mata. "Terima kasih. Telah memberiku alasan baru untuk hidup lebih baik." Hari itu, di ruang bersalin yang sederhana, hadir cinta yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ibrahim adalah simbol perjalanan mereka. Dari gelap menuju terang, dari luka menjadi harapan. Malam itu, mereka bertiga pulang ke rumah kecil mereka. Tak ada sambutan, tak ada pesta. Hanya keheningan dan bintang-bintang yang menjadi saksi bahwa keluarga kecil ini siap menghadapi babak baru kehidupan. Ibrahim tumbuh dengan cepat. Dalam pelukan Nadia, ia sering tertawa saat mendengar suara langkah kaki Ardi pulang dari luar. Anak itu seperti tahu bahwa suara itu adalah suara pelindungnya. Seiring waktu, Ibrahim menjadi bagian tak terpisahkan dari semua kegiatan mereka. Di sekolah lingkungan yang mereka bangun, Ardi kerap menggendong Ibrahim sambil menyapa anak-anak. Mereka menyebutnya adik inspirasi. Bahkan, anak-anak panti sering berebut ingin menggendongnya atau membacakan buku cerita untuknya. Ibrahim tumbuh dikelilingi cinta dari keluarga yang ia tak pilih, tapi yang justru paling tulus. Namun, perjuangan belum selesai. Suatu hari, kabar buruk datang. Salah satu perusahaan besar yang semula mendukung program mereka memutuskan untuk menarik sebagian dana bantuan. Alasannya, proyek tidak cukup menguntungkan secara citra. Ardi dan Nadia hanya bisa tertawa getir. Mereka tahu sejak awal, perjalanan ini tak akan selalu mulus. Tapi kali ini, mereka tak takut. Mereka sudah pernah berada di titik paling rendah, dan mereka tahu cara bangkit. Ardi mulai mengajar warga sekitar membuat produk dari limbah rumah tangga untuk dijual secara daring. Nadia melatih anak-anak remaja membuat konten edukatif lingkungan. Mereka tak lagi hanya mengajar, tapi memberdayakan. Setiap malam, rumah kecil mereka berubah menjadi tempat diskusi. Warga, pemuda, bahkan ibu-ibu mulai sering berkumpul, belajar cara membuat sabun dari minyak jelantah atau pupuk dari sisa sayuran. Ibrahim tumbuh di tengah semua itu. Ia belajar merangkak di antara tumpukan kertas daur ulang, belajar berjalan di atas lantai semen ruang kelas yang dipenuhi semangat. Ia mendengar cerita-cerita perjuangan sebelum tidur, bukan dari dongeng negeri ajaib, tapi dari kisah nyata kedua orang tuanya. Pada suatu malam yang tenang, Ardi dan Nadia duduk di depan rumah.
Ibrahim tertidur di pangkuan Nadia, dan angin malam berhembus lembut. Di kejauhan, terdengar suara adzan dari mushola kecil. Mereka diam sejenak, menikmati ketenangan yang langka. Dulu kita memulai ini semua dari satu gerobak sampah, gumam Ardi pelan. Nadia tersenyum. Dan sekarang kita punya keluarga, sekolah, dan satu kampung yang percaya pada perubahan. Ardi memandang langit. Dan kita belum selesai. Masih banyak yang harus diperjuangkan. Nadia menatap Ibrahim. Tapi kini, kita tidak berjuang hanya berdua. Kita bertiga. Malam itu mereka menatap bintang-bintang yang bertabur di langit. Mereka tahu, langkah mereka kecil. Tapi jika dilakukan dengan cinta dan kesabaran, langkah kecil itu bisa mengubah dunia. Suatu malam yang sunyi, Ardi duduk sendirian di teras rumah. Di tangannya, secangkir teh yang mulai dingin. Suara jangkrik dan lampu temaram jadi satu-satunya teman. Nadia sudah tertidur bersama Ibrahim. Setelah seharian mengajar dan mendampingi anak-anak panti membuat kerajinan. Malam itu berbeda. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Sesuatu yang lama ia kubur dalam-dalam, kerinduan yang perlahan muncul kembali. Bukan pada masa lalu, tapi pada peran lamanya, sebagai polisi. Ia membuka laci meja kecil dan mengeluarkan sebuah benda yang selama ini ia simpan. Sebuah lencana tua, berdebu dan tergores, tapi masih utuh. Ia menatapnya lama, lalu menghela napas. "Apa aku sudah cukup membantu?" bisiknya lirih. Keesokan paginya, Ardi kembali ke tempat yang lama ia tinggalkan. Kantor kecil kepolisian di sudut kota yang pernah menjadi rutinitasnya selama bertahun-tahun. Ia tak memakai seragam, hanya baju polos dan celana sederhana. Beberapa orang masih mengenalnya. Ardi, lama tak terlihat. Katanya sudah pensiun. Ardi tersenyum. "Aku ingin mengabdi lagi. Tapi bukan sebagai aparat. Aku ingin menjadi penghubung antara polisi dan masyarakat. Menyuarakan pentingnya pendidikan lingkungan. Menyampaikan bahwa kebaikan itu bisa dimulai dari siapa saja." Beberapa petugas tertarik. Mereka tahu, Ardi bukan sosok biasa. Ia kembali bukan membawa pangkat, tapi membawa bukti. Bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari orang biasa, dari tempat yang paling tidak disangka. Hari-hari berikutnya, Ardi mulai rutin mengisi penyuluhan di berbagai tempat. Ia bicara tentang daur ulang, tanggung jawab sosial, dan pendidikan untuk anak-anak jalanan. Nadia menemaninya setiap kali sempat. Dan Ibrahim kadang duduk di pangkuannya saat ia berbicara di hadapan puluhan orang. Kisah mereka mulai menyebar lebih luas. Bukan hanya sebagai keluarga inspiratif, tapi sebagai gerakan. Gerakan kebaikan yang berawal dari satu gerobak, satu cinta, dan satu keyakinan. Namun suatu malam, saat hujan deras membasahi genteng rumah mereka, Nadia menatap Ardi dengan mata penuh tanya. "Apa kamu merasa kita sudah cukup?" Ardi menatap hujan, lalu menggeleng. "Belum. Tapi kita sudah kembali ke titik awal. Bukan untuk mengulang, tapi untuk menyebar lebih jauh. Dulu kita berjalan sendiri. Kini kita menggerakkan banyak kaki." Nadia tersenyum, lalu mendekap Ardi. Di luar, hujan mengguyur bumi. Di dalam, cinta dan harapan tumbuh makin kokoh. Dan Ardi tahu, walau dunia terus berubah, selama ia bersama Nadia dan Ibrahim, ia tidak pernah berjalan sendirian. Pagi itu, suasana sekolah kecil yang mereka bangun lebih ramai dari biasanya. Beberapa tamu dari luar kota hadir. Anak-anak berdandan rapi, memakai seragam dari kain daur ulang hasil karya sendiri. Di pojok halaman, ada panggung kecil terbuat dari papan bekas, dihias tanaman rambat yang ditanam bersama-sama sejak sebulan lalu. Hari ini adalah peresmian Sekolah Harapan, nama yang diberikan oleh Nadia untuk tempat mereka mendidik anak-anak dari keluarga kurang mampu. Nama itu dipilih bukan karena sekadar indah, tapi karena mewakili apa yang mereka perjuangkan sejak awal, harapan. Ardi berdiri di depan panggung, memandangi anak-anak yang duduk rapi di atas tikar. Nadia berdiri di sampingnya, menggendong Ibrahim yang kini sudah bisa berdiri dan berjalan perlahan. Seorang pejabat lokal membuka acara dengan pidato sederhana, lalu memberikan kesempatan kepada Ardi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. "Dulu, kami memulai ini hanya dengan keyakinan. Kami tak punya dana, tak punya koneksi, hanya satu hal.
semangat untuk membuat perubahan kecil. Dan hari ini, kami berdiri bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai saksi bahwa kebaikan, jika ditanam dengan sabar, akan tumbuh menjadi tempat berlindung bagi banyak jiwa. Tepuk tangan mengalir, bukan karena kata-kata indah, tapi karena kejujuran yang terasa nyata. Setelah acara selesai, anak-anak mempersembahkan drama pendek tentang lingkungan. Mereka menirukan cara memilah sampah, menjaga sungai, dan menanam pohon. Beberapa orang tua yang hadir tampak terharu melihat anak-anak mereka berbicara dengan penuh percaya diri. Di tengah keramaian itu, seorang perempuan parubaya mendekati Nadia. "Bu, anak saya dulu pemalu, tak pernah mau bicara. Tapi setelah ikut belajar di sini, dia berubah. Sekarang dia suka bercerita di rumah." "Terima kasih ya, Bu." Nadia hanya tersenyum dan mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, semua lelah selama ini tidak sia-sia. Malamnya, mereka duduk di halaman rumah yang mulai dipenuhi pot bunga dan mainan Ibrahim. Nadia menyandarkan kepala di bahu Ardi, sementara anak mereka tertidur pulas di pangkuan. "Kamu tahu," bisik Nadia, "dulu aku datang ke sini hanya untuk penelitian. Tapi Allah mengubah segalanya. Aku menemukan hidup yang benar-benar hidup." Ardi mencium kening istrinya. "Dan aku menemukan arah baru. Bukan karena aku mencarinya, tapi karena kamu hadir membawa cahaya." Mereka terdiam, menikmati suara jangkrik dan gemerisik daun. Tak perlu banyak kata. Cinta dan perjuangan sudah berbicara lebih dari cukup. Dan malam itu, di bawah langit kota yang semakin sunyi, mereka tahu bahwa sekolah kecil mereka bukan hanya tempat belajar, tapi rumah bagi harapan yang tak pernah padam. Waktu terus berjalan. Ibrahim kini sudah bisa menyebut nama ayah dan ibunya dengan lancar, berjalan lincah di halaman sekolah sambil membawa buku bergambar tentang lingkungan. Sekolah harapan berkembang pesat, bukan karena dana besar, tapi karena semangat yang menular. Anak-anak yang dulu hanya diam kini mulai berani berbicara di depan umum. Beberapa dari mereka bahkan bercita-cita menjadi guru, dokter, atau pejuang lingkungan seperti Ardi dan Nadia. Di dalam rumah kecil mereka, dinding mulai penuh dengan gambar dan puisi anak-anak. Meja makan sederhana itu kini jadi tempat rapat warga, diskusi ide, bahkan tempat anak-anak belajar tambahan saat sore menjelang. Ardi duduk di ruang kerja kecilnya, menuliskan pengalaman mereka untuk dibukukan. Ia ingin suatu hari nanti Ibrahim bisa membaca dan tahu dari mana semua ini bermula. Nadia duduk tak jauh darinya, menjahit kantong kain dari sisa bahan donasi. Di sela keheningan itu, mereka bertukar senyum. Namun kebahagiaan yang mereka rasakan tak membuat mereka berhenti. Justru, mereka makin ingin menyebarkan semangat ini ke tempat lain. Undangan demi undangan datang dari berbagai kota, bahkan luar negeri. Mereka diminta menjadi pembicara dalam seminar lingkungan, pendidikan anak, dan pemberdayaan masyarakat. Tapi Ardi dan Nadia tak pernah meninggalkan sekolah mereka terlalu lama. "Kami bukan selebritas. Kami hanya penjaga api kecil yang terus menyala," kata Ardi setiap kali ada yang ingin menjadikan kisah mereka sebagai bahan liputan besar. Sampai suatu hari, seorang profesor dari universitas luar negeri datang. Ia duduk di salah satu kelas, menyaksikan anak-anak mengolah sampah plastik menjadi karya seni. Ia tak berkata banyak, tapi saat pulang, ia meninggalkan satu pesan tertulis. Warisan terbaik bukanlah harta, tapi teladan yang menyentuh hati dan menyalakan semangat generasi berikutnya. Malam itu, Ardi dan Nadia duduk di teras rumah. Ibrahim tertidur di tengah mereka. Angin berembus lembut, dan langit penuh bintang. "Kita sudah jauh melangkah," bisik Nadia. "Tapi jalan ini belum berakhir," jawab Ardi pelan. "Dan kalau suatu hari kita sudah tak ada..." Ardi menatap Nadia dengan hangat. "Akan ada Ibrahim. Akan ada anak-anak yang pernah kita bimbing. Dan mereka akan meneruskan apa yang kita mulai." Nadia mengangguk. Lalu ia menatap ke arah sekolah kecil yang temaram disinari lampu gantung. Tempat itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah bukti nyata bahwa kebaikan, jika ditanam dengan cinta dan dijaga dengan kesabaran, akan tumbuh dan hidup bahkan setelah kita tiada. Dan malam itu, di bawah langit yang sunyi, Ardi, Nadia, dan Ibrahim tertidur dalam damai, dikelilingi harapan yang telah mereka bangun, satu demi satu, dengan hati yang tak pernah menyerah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun
jika dilakukan dengan tulus dan konsisten, akan membawa dampak besar bagi banyak orang. Ketulusan hati, semangat untuk berbagi, serta perjuangan dalam keterbatasan bisa menjadi jalan bagi perubahan yang nyata. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa berbuat kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7. Cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat menyerupai kisah nyata, agar kita semua bisa mengambil hikmah dan inspirasi dari setiap perjuangan yang digambarkan. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kamu merasa terinspirasi, silakan tinggalkan komentar, klik like, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.